Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah teknik radiografi 3 yaitu follow through. Nah, perlu kita ketahui apa itu follow through, di mana follow through itu merupakan salah satu pemeriksaan radiologi yang memeriksa eh, salah satu anatomi tubuh kita yaitu usus halus. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini yaitu adalah untuk mendapatkan gambaran radiografi dari usus halus yang terisi dari media kontras positif. Jadi pemeriksaan dari follow through ini menggunakan media kontras yang digunakan pada radiografi. Dan media kontras yang digunakan adalah barium sulfat. Nah, di mana di sini kita perlu ketahui dulu apa aja sih anatomi dari usus halus atau biasa juga disebut dengan usus kecil ya. Jadi memang usus halus ini merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan kita. Posisinya memang di antara lambung sampai dengan usus besar. Nah, ini bisa kita lihat anatomi dari usus halus ini ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat bagian dalam dari usus halus. Nah, usus halus ini sendiri terdiri dari usus 12 jari atau duodenum. Nah, itu biasanya memiliki panjang lebih kurang 25 cm. Posisinya itu terletak setelah lambung, kemudian yang menghubungkan dengan jejunum. Nah, kemudian setelah usus 12 jari dilanjutkan dengan usus jejunum. Usus ini terdiri dari panjang berkisar lebih kurang 250 cm. Biasanya jejunum ini atau kadang tulisannya juga yeyunum. Nah, posisinya itu antara duodenum dengan yang ilium. Nah, kalau ilium ini atau biasanya disebut juga dengan usus penyerapan. Nah, kenapa dikatakan usus penyerapan? Karena dia memiliki fungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Nah, memang ilium ini panjangnya lebih kurang 400 cm dan memiliki pH netral. pH netral itu antara 7 sampai 8 pH. Nah, memang dari usus halus ini sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai absorpsi bahan makanan. eh, Posisinya itu berlangsung terutama pada area di duodenum dan jejunum. Kemudian dia berfungsi juga sebagai absorpsi cairan elektrolit. Nah, untuk pemeriksaan dari follow through ini ada beberapa indikasi yang menyebabkan dilakukan pemeriksaan ini. Di antaranya adalah enteritis, ileus obstruktif, kemudian ada Meckel's diverticulum, ada neoplasma, ada celiac disease, ada Whippler disease. Namun untuk pemeriksaan ini sendiri juga memiliki beberapa kontraindikasi, yaitu persangkaan perforasi tidak boleh menggunakan BASO4, bisa diganti dengan water soluble. Nah, kemudian ada obstruksi pada usus besar atau pada kolon. Nah, dari follow through ini sendiri, kontras media yang digunakan adalah barium sulfat dan media kontras sendiri ada beberapa teknik pemasukan ke dalam tubuh kita untuk dilakukan pemeriksaan dari follow through ini sendiri. Nah, di antaranya adalah peroral atau biasa kita sebut melalui mulut. Nah, ada juga yang peranal atau dimasukkan dari lubang anus. Nah, itu eh,
disebut dengan complete reflux filling atau small intestinal enema. Nah, ada juga cara pemasukannya enteroklisis. Nah, memang dia dimasukkan langsung ke dalam usus halus menggunakan intestinal tube. Nah, di mana intestinal tube ini dimasukkan melalui mulut. Nah, kemudian ada yang namanya metode intubasi. Nah, intubasi ini sama pemasukan langsung ke dalam usus halus, namun dimasukkannya melalui hidung. Penggunaannya juga menggunakan intestinal tube. Jadi ada beberapa metode dari cara pemasukan media kontras untuk pemeriksaan ini. Nah, sama untuk area abdomen, usus halus posisinya di abdomen untuk pencernaan, dia memiliki persiapan pasien juga. Nah, persiapan pasien yang digunakan itu sama dengan pemeriksaan persiapan abdomen. Nah, di mana kita harus mengatur supaya abdomen dari si pasien bersih. Nah, di antaranya kita bisa mengedukasi pasien untuk dapat mengosongkan perutnya. Nah, beberapa di antara persiapannya yaitu bisa pasien dikosong puasa 24 jam. Nah, itu 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien kita arahkan untuk makanan makan yang rendah serat atau makanan yang lunak. Nah, terus 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien kita arahkan untuk diminumkan obat pencahar. Kemudian pasien juga dilarang meminum obat-obatan yang nantinya akan menyebabkan gangguan dari pemeriksaan, seperti minum pil KB itu mungkin bisa dihentikan dulu selama akan proses pemeriksaan. Terus diupayakan pasien untuk sedikit berbicara dan dilarang merokok supaya tidak memasuk udara ke dalam tubuh pasien. Nah, selanjutnya ada beberapa premedikasi untuk beberapa teknik pemasukan media kontras. Nah, untuk metode eh, pemasukan kontras dari oral, biasanya pasien diberikan maksalon, di mana fungsinya untuk mempercepat dari gerak peristaltik eh, usus. Kemudian ada yang namanya metode pemasukan kontras yang enteroklisis yang langsung ke usus halus melalui mulut. Nah, itu biasanya diberikan glukagon atau diazepam, kemudian yang dari andai kata dari untuk metode per anal dari anal itu biasanya diberikan glukagon. Nah, eh untuk prosedur pemeriksaan ini sendiri dari beberapa metode pemasukan itu ada bermacam-macam tahapannya, di mana kalau untuk metode dari pemasukan kontras oral, nah itu pertama-tama pasien dilakukan pemeriksaan foto pendahuluan atau foto polosnya, yaitu abdomen dengan posisi AP. Nah, untuk follow through ini sendiri, teknik pemeriksaannya adalah anterior AP, antero posterior semua. Nah, setelah dibuat foto pendahuluan, pasien kita minumkan barium sulfat atau media kontras itu berkisar dari 400 mililiter. Nah, kemudian setelah diminumkan, pasien kita kondisikan dalam posisi supine seperti dengan proyeksi abdomen. Jadi pasien bertiduran di atas meja pemeriksaan dengan posisi supine. Kemudian pastikan tidak ada rotasi dari tubuh pasien. eh, Atur di pertengahan
dari meja pemeriksaan dan batas atas sipoideus dengan batas bawah di simfisis pubis. Nah, kemudian setelah kita atur posisi pasien, nah kita membuat foto-foto radiografi dari follow through ini eh, dengan eh, dengan penanda dari waktu, yaitu 15 menit setelah pemasukan kontras. Nah, di mana untuk pemeriksaan ini sendiri dilakukan kontrol dengan menggunakan pesawat fluoroskopi. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan media kontras ini sendiri masuk ke area usus halusnya. Kemudian ada yang dari metode complete reflux filling. Nah, di mana atau dari anal ya. Nah, di mana metode ini dengan kita memasukkan media kontras sebanyak 450 maaf, maksud saya memasukkan media kontras sebanyak 4.500 mililiter. Nah, itu dimasukkan melalui anal. Nah, pemasukan dari kontras itu sendiri kita menggunakan alat enema bag atau irrigator set sama untuk melihat perjalanan dari kontras ini kita mengontrolnya dengan pesawat fluoroskopi. Nah, biasanya kalau media kontras telah mencapai bulbus duodeni, eh, tabung irigator untuk apanya itu direndahkan. Jadi supaya untuk mengosongkan dari kolon itu sendiri. Nah, kemudian dilakukan pemotretan sama seperti yang dari oral sesuai dengan kebutuhan pemeriksaannya dan berapa banyak foto yang diperlukan dengan posisi abdomen AP. Kemudian ada yang dengan metode pemasukan kontras dengan cara enteroklisis. Nah, jadi pemasukan barium sulfat ke dalam duodenum melalui eh, bilbao atau sealing tube. Nah, eh, persiapannya sama seperti untuk metode complete reflux filling. Nah, jadi alat dari sealing tube ini dimasukkan dengan guide wire melalui mulut sampai alat ini masuk mencapai dari usus halus yaitu di duodenumnya. Nah, kemudian langsung kita suntikkan media kontras melalui tabung tersebut dengan kecepatan 100 mililiter per menit. Nah, kemudian dilakukan teknik pemfotoan. eh, untuk foto sendiri dilakukan tergantung dari keperluannya untuk pemeriksaan ini berapa biasanya untuk dilakukan pemeriksaan pada spot-spot foto yang diperlukan yang memang memiliki curiga kelainan pada usus halus pasien yang diperiksa. Nah, kemudian juga setelah apa kontras media mencapai sekum, biasanya bisa disuntikkan udara setelah dari media kontras ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada yang dengan pemasukan media kontras dengan metode intubasi. Nah, di mana metode intubasi ini dimasukkan melalui hidung, nah menggunakan Miller Abbott tube. Nah, kemudian prosesnya sama dengan proses metode yang metode enterkolisis pemasukan kontrasnya yang dari mulut. Eh, nah, untuk fotonya juga sama, fotonya juga berdasarkan yang dibutuhkan, apa aja eh, spot-spot area yang dicurigai ada kelainan. Nah, itu akan dilakukan pengambilan foto.
Nah, untuk persiapan alat dan bahannya itu keseluruhannya hampir sama, yaitu pesawat X-ray yang ada fluoroskopinya, kemudian kaset 30 kali 40 cm, kemudian ditambah grid. Selanjutnya juga kontras media, di mana kontras media yang kita gunakan di sini adalah BaSO4 atau barium sulfat. Nah, untuk proyeksi pemeriksaan semuanya adalah antero-posterior atau AP. Nah, di sini bisa kita lihat posisi AP itu sendiri mencakup searea abdomen di mana batas atasnya yaitu processus sipoideus dan batas bawah eh, simfisis pubis. Nah, ini kita harus pastikan bahwa untuk pemeriksaan ini tidak ada rotasi dari tubuh pasien biar hasil radiografinya benar-benar true AP. Nah, untuk interval waktu radiografi pemeriksaan dari follow through ini di mana foto pertama biasanya diambil 15 menit sebelum media kontras dimasukkan ke dalam area usus halus. Kemudian foto kedua yaitu 30 menit setelah minum media kontras. Selanjutnya dilakukan 15 menit eh, pemfotoan di setiap sesinya. Nah, biasanya foto terakhir itu pada menit ke-60 setelah peminuman media kontras. Nah, ini salah satu foto dengan 15 menit bisa terlihat lambung terisi dengan kontras. Terus itu bisa dilihat media kontras terisi sampai jejunum dan ilium. Nah, itu mulai berjalan menuju sekum. Nah, ini posisi pemasukan kontras sudah berkisar sampai di posisi 30 menit. Nah, di mana kontras sudah mulai terisi penuh pada area usus halus. Nah, ini yang sebelah kiri adalah posisi 1 jam. Nah, ini sudah mulai masuk kontrasnya ke area ascending kolon. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan adalah 2 jam setelah pos pemasukan media kontras. Nah, ini kontras mengisi area kolon. Nah, ini yang kiri 3,5 jam dan yang kanan ini 4,5 jam. eh, Kontras sudah mengisi di area kolon. Yang di usus halusnya sudah mulai eh, hilang media kontrasnya. Nah, ini gambaran dari foto abdomen eh, pengisian kontrasnya setelah 24 jam setelah pengisian media kontras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi follow through.